Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Oke, sekali lagi gue mau ngucapin buat kalian ya, terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe, dan terus menonton channel YouTube gue. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan sahur. Semoga ibadah kalian diterima dan menjadi pahala dan berkah yang berlimpah. Amin. Hari ini langsung sahur-sahur pagi-pagi gua mau bahas timnas Indonesia yang bukan cuma menang 3-0 berhadapan dengan Vietnam di Hanoi, tapi selain menang menurut gua ini memisahkan jarak level antara Indonesia dan Vietnam. Dengan kemenangan dan cara bermain Indonesia, menurut gua Indonesia sudah berada 3 level di atas Vietnam. Ya. Banyak nanti bakal gua uraikan kenapa ini bisa terjadi, dan sekali lagi selamat buat timnas, pecinta timnas ya. Kecuali buat orang yang nggak suka timnas dan Sintayong, mohon maaf, timnas Indonesia menang dan mudah-mudahan lolos lawan Irak. Gue berdoa, gue mendukung, semoga bisa imbang aja udah bagus. Tapi lawan Filipina nanti dikunci kemenangan sekunci-kuncinya, gue udah yakin, seyakin-yakinnya. Oke? Ya, seperti gue bilang bahwa kemenangan Indonesia ini bukan hanya menang, tapi meninggalkan Vietnam, bahwa kalau kita bukan rivalnya Vietnam lagi, bukan Malaysia lagi, tapi kalau dilihat secara permainan jauh segala-galanya jauh. Kita tahu tempo kapan menyerang, bertahan, mendelay bola, kita tahu. Jadi gue seneng banget. Oke, kita masuk ke permainan. Ya, ini permainan. Sebelum ke permainan, gue juga mau bilang bahwa cywar yang dilakukan oleh Vietnam ternyata nggak terlalu penting, bahkan tidak penting sama sekali. Apalagi kancahnya ini kualifikasi Piala Dunia. Jadi cywar sebelum bertanding, sebelum ketemu, terus lu kalah, besoknya cywar lagi, lu bilang Indonesia kayak ketemu Belanda, Indonesia cuma bisa lemparan Arhan. Bro, sekarang Arhan nggak ada lempar-lempar, tapi lu tetap kalah, malah kalahnya 3-0 dalam waktu yang singkat. Baru beberapa hari kalah 1-0, sekarang kalah 3-0, lu masih belum bisa mencetak gol ke gawang Indonesia. Ya, itu bukti bahwa mendingan bagusin, banyakin taktik dan banyakin strategi di lapangan daripada omongan ya. Omon doang, nguyen, pusing, palanya nempel. Padahal yang lebih banyak umat muslim itu Indonesia, tapi yang puasa gol malah Vietnam. Tidak bisa mencetak gol, menyerang dengan cara monoton. Sorry ya. Oke, 4-3-3 starting line up 11 pertama, dan mungkin kalau dalam line up formal, line up resmi itu 4-3-3, tapi lebih terlihat ketika Indonesia defense itu menjadi 5-4-1, meninggalkan hoki cara di depan, dan barisan bertahan Indonesia yang rapi, yang kadang bisa sejajar, disiplin banget. Sempat muncul pertanyaan apakah kedisiplinan ini bisa konsisten, dan bisa konsisten bahkan di menit ya extra time, bisa injury time bisa menambah gol melalui subs Ramadan Sananta. Ramadan Sananta tiba di bulan Ramadan. 4-3-3 ya, Hernando Ari yang kembali tampil berjibaku sangat luar biasa, tenang, dan kayak dia tuh seakan-akan gue mah nggak bakal kebobolan. Mentalnya bagus, lengket, dan ya beberapa kali save krusial juga dilakukan Hernando Ari di belakang gawang, di bawah jaring, bawah mistar. Ya Ijis walaupun kartu kuning, tapi dia adalah back yang mencetak gol cepat menit 9. Walaupun set piece, kita nggak bisa bilang walaupun, karena set piece Indonesia ini berbahaya. Entah dari lemparan, sekarang dari tendangan sudut. Kita punya back tinggi, back berani berjibaku, berani berduel. Jadi ya mudah-mudahan bisa lengkap Indonesia secara keseluruhan dari ujung ke ujung. Itu biar kita ketemu timnas yang solid. Oke.
Ya ada Chu Aon. Wah, ini ada Asnawi sama Rizky Ridho. Rizky Ridho agak geser ke kanan nih sebenarnya ketika Asnawi ditarik, dan Justin Hapner, Marcelino di situ, Tom Haye yang tampil luar biasa. Kayak kemarin Itjes aja udah bisa bikin tenang lini belakang, tapi ditambah Tom Haye kayak gimana ya, kita nontonnya lu nggak ngelawan Vietnam, bener nggak ngelawan, bukan kalah doang, diinjek-injek. Itu tenggelam, lu kayak dipendam di lumpur, dipendam di lumpur. Jadi sangat jauh. Tapi ya gua apresiasi banget pemilihan coach Sintayong memainkan hoki caraka. Ya mungkin ini terobati karena menang dan golnya ada 3 gol di situ. Ya mudah-mudahan walaupun hoki belum fluid banget, belum cair banget sama pemain-pemain yang lain, tapi dengan dipasangnya hoki caraka di depan, ya gua sih ngambil pikiran positif aja bahwa emang dikasih jam terbang, dikasih biar belajar dari teman-teman yang lain. Jadi permainan yang gue bilang sempurna. Bahkan ketika babak kedua Vietnam mulai menekan, gue nggak ngelihat Vietnam mendominasi dan menekan karena tidak cukup variatif. Main dari kiri, umpan lambung ke tiang 2, umpan lambung ke tiang 2, itu terus yang dilakukan walaupun udah 2 kali 3 kali berhasil, tapi karena nggak ada variasi lain, karena nggak ada celah-celah lain yang bisa ditembus dari sisi kanan, dari sisi tengah, atau tik-tak sampai depan, nggak ada. Vietnam selalu mencoba itu, dan kita tahu di tengah Itjes itu kayak, bro, ini ketemu pemain Liga Italia gitu, gimana dia ngunci pemain-pemain Liga Italia. Kalau ngunci nguyen-nguyen doang mah gampang gitu kan. Lu bola atas jago, bola bawah jago, interceptnya, timingnya selalu pas. Jadi kita punya back ya yang setidaknya kalau lagi keserang gua ngerasa aman lah, ini masih ada Itjes. Bahkan ketika kayak 2 lawan 3 kita kalah jumlah di belakang lawan Vietnam, gue masih menganggap masih imbang kalau yang di belakang itu ada Itjes. Bahkan 2 lawan 3 ya Vietnam menyerang, gue masih ngeliat masih bisa kepotong sama Itjes. Itu yang bikin sedikit cukup melegakan apabila Indonesia tertekan. Walaupun gue bilang Indonesia bukan tertekan, menang 2-0 di babak pertama. Babak pertama menang 2-0. Vietnam melakukan tekanan, dia mulai naikin tempo. Tapi itu yang gue bilang, kadang bertahan itu bukan semata-mata diserang, tapi lagi mendikte. Kita lagi baca mau dari arah mana. Oh, lu dari sini terus, udah tahu lu gagal tapi masih terus maksain sampai memasukkan Ramadan Sananta, dan akhirnya Ramadan Sananta mencetak gol. Itu gue kayak, ini orang Sintayong kayak Ancelotti di final gitu, kayak Pep Guardiola lagi megang Barca. Kayak lu tahu menit awal tekan, cetak gol, dapat 2, ya santai dulu, delay dulu, menit sekian agak kendor dikit, delay dikit, menit akhir masukin lagi, terciptalah gol. Jadi kayak udah tahu mau ngapain, udah tahu harus berbuat apa. Jadi ya itu yang gue bilang, Indonesia next level ya, bukan cuman meninggalkan Vietnam dari level yang sama, bahkan agak susah kan menang di Hanoi, tapi ini bro diajarin main bola bro, Vietnam sama Indonesia. Seperti itu yang terjadi. Tapi walaupun Indonesia menang, walaupun ya siapa sih yang gak senang timnas kita menang. Selain itu Indonesia menang, Indonesia meninggalkan level untuk Vietnam gitu. Tapi gue ngerasa dari sisi Vietnamnya ya, gue kayak seneng juga kalau nonton Indonesia dari lawan Vietnam. Kayak ada yang kurang, nggak kayak zaman Park pelatih sebelumnya. Karakter Vietnam hilang. Maksud gue kayak, kita tahu kalau lawan Vietnam tuh mainnya keras, kotor, hancurin momentum, rusak ritme. Itu nggak ada di Vietnam. Oke lu ball position, oke lu, gue nggak tahu nih kabarnya, katanya emang udah langsung dipecat ya pelatih Vietnam, tapi karakternya hilang. Secara pertandingan dengan hasil seperti ini 3-0, sebagai fan timnas ya, apalagi Indonesia senang menang. Tapi kalau kita cari sudut pandang lain, dari kualitas keseruannya nggak seru bro. Kita terlalu di atas bro, bukannya takabur. Kayak
dulu tuh susah banget ngegempur Vietnam gitu, ketika bahkan secara pelatih ke kepala pelatih kayak gue tahu Sintayong maunya ini, gue tahu Park maunya ini, jadi alotnya gitu, kasar, sampai kita sampai benci pemain satu dua pemain Vietnam. Sekarang karakter Vietnam yang kayak gitu hilang. Jadi secara hasil 3-0 pasti seseneng-senengnya, gembira segembira-gembiranya. Tapi kalau emang pengen nggak lebih deg-degan, mau nikmatin kualitas keseruan, ya karena Indonesia bagus banget pada malam itu, kualitas keseruan, kualitas rivalitas nggak ada. Ini bukan mau ngeremehin Vietnam juga ya, tapi karakter Vietnam hilang. Itu bikin gue kayak cukup sedih juga lah, kayak tertinggal gitu loh sama Indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi selamat buat teman-teman fans timnas, buat pemain-pemain timnas juga selamat istirahat ya. Terima kasih sudah berjibaku buat rakyat Indonesia, buat timnas Indonesia, buat Indonesia ya, lawan Irak dari 5-1 ke 3-1. Gue pikir masih bisa ditambel. Gue pikir dengan makin mendekat jarak dan jumlah gol, itu malah justru menjadi pecutan, itu malah justru menjadi acuan untuk gue sih pengen yang bisa bukan cuman meredam, bukan cuman mengimbang. Imbang tuh udah ekspektasi gue sekarang. Ya, kalau bisa menang, happy-nya seperti apa dah. Jadi, tunggu lagi ya pertandingan Indonesia lawan Irak, Filipina itu kayaknya sisanya di Jakarta deh. Jadi mudah-mudahan gue nonton langsung juga ya, bareng siapapun, dan ketemu di GBK sama teman-teman pakar bola. Semoga hasilnya memuaskan kita juga. Oke, gitu aja dulu. Lagi nggak ada berita Barcelona, ada sih Barcelona, Haaland kayak gitu, kayak mainan media doang buat seru-seruan. Jadi kita rayakan dulu kemenangan timnas. Terserah kalian mau merayakan seperti apa, tapi jangan sampai merugikan diri sendiri. Oke, gitu aja dulu pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Kalau ada yang mau lihat ini jersey unik banget bang, ini gue beli dikasih sih sama Gautama, temen gue. Ini lagi banyak kan sekarang picingan jersey yang lagi laris-laris. Jadi silakan mau komen-komen, mau beli jersey langsung ke Gautama ya. Jangan lupa nonton Tackle Bebas, besok tayang live reaction dari Box to Box juga. Dan setiap Jumat di Kompas TV itu ada YouTube UTS Ujian Tawa Suci, ada gua dan Pican. Dan setiap malam Rabu ya, Selasa malam di TVRI Warung Pengkolan akan selalu hadir ditonton. Dan gua udah bikin grup juga di Instagram, grup buat main bola gue bikin ya. Ada grup buat ngobrol bola, grup buat fans Barca, dan grup untuk main bola. Mau main fun football, mini soccer, main lapangan gede, main futsal, nanti bakal gue bikin. Silakan join dulu, gabung dulu ke grup yang ada di Instagram gue. Tinggal klik, tinggal join. Nanti gue kabarin kalau misalkan antusiasnya dan teman-teman gue ini deket-deket dari Jakarta, kita gas langsung. Oke? Selamat sahur, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima dan menjadi pahala dan berkah yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.